Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ya. Di bab-bab akhir ini masih berbicara tentang para ahli bid'ah dan bagaimana konsep ahlus sunnah di dalam menyikapi mereka. Ya, sebagaimana kita ulang-ulang bahwa kita tidak hanya berhati-hati dari para, yakni dari bid'ah-bid'ah dan dari para ahlinya. Ya, tapi bahkan dari mereka yang mungkin tidaklah kita kenal padanya kebid'ahan, tapi dia duduk bersama ahli bid'ah, bermanis-manis, bahkan mempersilahkan ahli bid'ah untuk menduduki tempatnya dan lain-lain. Nah, itu juga perlu dijadikan satu nilai, yakni kita mengambil satu nilai dari situ bahwa kecondongannya ternyata tidak kepadamu, tidak kepada sunnah dan para ahli sunnah, namun kepada kebid'ahan tersebut dan maslahat-maslahat duniawi yang bisa dia dapatkan dari berdekatan dengan para ahli bid'ah tersebut. Ya. Itu kemarin kita bahas di bab 145, 146, ya kan? Dan bedakan antara ahli bid'ah dengan hanya awam pelaku bid'ah. Ini juga telah kita jelaskan, ya. Tidaklah kita menghukumi para awam pelaku bid'ah sebagaimana kita menghukumi ahli bid'ah. Yang dibilang ahli bid'ah adalah para ulama'nya. Mereka yang dapat mencarikan dalil, hujjah untuk meyakinkan manusia tentang kebatilan yang dibawakannya. Gitu. Itunya yang menjadi terkena hukum ahli bid'ah. Adapun para awam, para pelaku bid'ah dan lain-lain, tidak kita sikapi mereka sebagaimana kita sikapi ahli bid'ah. Tidak. Kita sikapi mereka sebagaimana awam yang tidak banyak mengenal apa-apa. Ya? Yang hanya beragama, mengikuti apa yang umum berjalan pada kaumnya, mengalir pada kaumnya turun-temurun, demikian, ya. Bab 146 kemarin kita berbicara tentang bagaimana Imam rahimahullah berbicara tentang bagaimana seseorang yang terang-terangan menjelaskan sikap pengingkarannya terhadap apa yang diriwayatkan dari kitabullah, dari sunnah atau dari athar salafus saleh, ya. Bahwa orang demikian, ya ini hakikatnya terdapat sifat nifaq, sifat zandaqah, sifat kezindikan pada dirinya, ya. Ngeberesinnya susah orang demikian. Yani berdiskusi bisa berjalan apabila kita memiliki sebuah sumber yang sama dan disepakati. Ini diskusi berjalan. Oke, sama-sama ya. Sama-sama kita mengambil dari kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sama-sama dengan cara memahami yang tepat, ya. Tuh, ada sebuah sumber yang disepakati dulu, barulah berjalan sebuah diskusi. Tapi kalau emang sumbernya beda, kita sekarang menyampaikan kitabullah, sunnah Rasul, dia bilang nggak, terus kemudian dia menolaknya dan lain, ya susah mau didiskusi yang kayak gini, jauhin udah, nggak kena dinasihatin, ya. Bukan kita menutup pintu hidayah, lah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi kasus-kasus demikian seringkali memang datang pada orang-orang yang di hatinya ada bermasalah untuk menerima kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan dari awal emang nggak terlalu tulus di dalam menerima kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sifat nifaq itu, sifat zandaqah, sifat kezindikan. Sebagaimana para kaum munafikin yang menampakkan penerimaan mereka terhadap Islam, namun masih menyembunyikan pengingkaran dan kekufuran di dalam hatinya. Nah, yang kayak gini lepas ya, udah. Jangan buang waktu dengan, ya. Al-Imam rahimahullah di bab 146 berkata, "Wa idza sami'ta ar-rajul ta'tih bil athar fala yuridu." Apabila kau mendengar seseorang, kau bawakan riwayat-riwayat, namun dia tidak menghendakinya, yakni menolak riwayat tersebut karena enggak sesuai dengan seleranya, berarti kan? Gitu kan? Wa yuridul Qur'an fala tashukku annahu rajul qad ihtawa 'ala zandaqah. Dan dia berkata, enggak, aku pokoknya mau ayat saja, mau ayat-ayat. Demikian sebagaimana jamaah Qur'aniyah kemarin kita sebutkan, ya. Sebuah jamaah yang mengaku dan menyeru untuk ayo ikutin Quran, tapi
ujung-ujungnya mengingkari apa yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, yang kayak gini, fakum min indi, maka wada'hu, maka berdiri dan segera tinggalkan dia. Karena pada dasarnya ada sifat pada dirinya qad ihtawa 'ala zandaqah. Dia ada sifat kezindikan di dalam hatinya, ya. Karena hakikatnya kalaupun dia mengaku mau mengikuti Al-Qur'an saja, oke? Hakikatnya dia pun tidak mengikuti Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri memerintahkan untuk mengikuti apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila memang dia beneran ikut Quran, maka dia akan ambil petunjuk yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang ada pada sunnahnya. Apabila dia memang mengikuti Al-Quran, dia akan mengikuti petunjuk yang datang dari salaful ummah, dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebagaimana Al-Quran perintahkan. Ya kan? As-sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Tuh, yang para kaum muslimin terdahulu dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tuh, yakni mengikuti para muhajirin dan ansar di dalam beragama. Nah, kalau mereka mengikuti Al-Quran, mereka akan mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Dan di antara petunjuk-petunjuk inti yang ada di dalam Quran, agar kita mengambil petunjuk yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari para muhajirin dan ansar, yaitu para salaf radhiyallahu anhum. Hakikatnya, kalaupun mereka ngaku ikutin Quran, mereka tidak mengikuti Al-Quran. Ya, tidaklah mereka ikuti kecuali apa-apa yang hanya sesuai dengan selera dan hawa nafsu mereka saja. Kalau ketemu orang demikian, dibawakan riwayat-riwayat, dibawakan athar, dibawakan hadis-hadis, kemudian dia menolaknya dengan hujah, maunya ayat aja, fakum min indih, wada'hu, maka berdiri segera tinggalkan orang tersebut. Yani, don't you waste your time. Jangan lagi kau buang-buang waktu untuk discuss some of this kind of person, sama orang yang kayak begini. Buang-buang waktu. Ya, serahkan hidayahnya pada Allah. Ya. Kemudian masuk kita ke bab selanjutnya. Bab berapa? Miyah sab'ahu arba'un, 147. Ya. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, wa'lam anna al-ahwa'a kullaha radiyah, tad'u kulluha ila sayf. Ketahuilah bahwasanya hawa semuanya ini radiyah, semuanya ini bersifat hina, semuanya ini bersifat memalingkanmu dari yang hak, radiyah. Ya, hawa. Hawa ketika disebutkan maknanya sama, konotasinya hawa, syubhat, bid'ah itu sama. Hawa, syubhat, bid'ah itu artinya sama. Ahli hawa, yakni ahli syubhat, yakni ahli bid'ah. Tuh, artinya sama. Yakni mereka yang tidak mengikuti sunnah, bukan ahlus sunnah. Orang-orang yang lebih mengikuti apa yang datang yang bukan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud dengan ahli hawa, ahli syubhat, ahli bid'ah, eta keneh artinya. Ya, itu juga. Wa'lam annal ahwa kullaha radiyah, dan ketahuilah bahwasanya hawa-hawa ini, yakni semua bid'ah-bid'ah yang ada ini, semuanya radiyah. Radiyah yakni hina dan membuatmu menyimpang dari jalan yang hak. Tad'u kulluha ila sayf, dan semua praktek atau semua kebid'ahan tersebut, semua bentuk hawa tersebut, ujung-ujungnya akan menyeru manusia kepada pedang, yakni kepada sampai titik pertumpahan darah yang tidak hak. Sampai titik pertumpahan darah yang tidak hak. Wa arda'uha wa akfaruha rawafid. Ya, bentuk hawa, bentuk kebid'ahan yang paling menyimpang adalah Rafidah. Tuh, Rafidah, Syiah. Ya, yang paling buruk bentuk kebid'ahan yang paling buruk, paling rusak adalah Rawafid atau Rafidah. Wal Mu'tazilah, dan kemudian Mu'tazilah wal Jahmiyah. Ya, Mu'tazilah adalah yakni Jahmiyah, Mu'tazilah nih Jahmiyah, cuman memang yang paling banyak mengambil madhab Jahm bin Safwan nih kelompok Mu'tazilah. Wa illa, kalau tidak demikian, madhabnya Jahm bin Safwan ini masuk ke dalam tiap-tiap kelompok, pada kelompok-kelompok yang selain ahlus sunnah. Tapi memang yang paling banyak mensadur pemikiran-pemikirannya Jahm bin Safwan, terutama di dalam ta'til asma wa sifat, adalah kelompok Mu'tazilah. Makanya Mu'tazilah yang disebutkan di sini. Dan yang paling buruk adalah kelompok Rafidah, Mu'tazilah dan Jahmiyah, ya.
Fa innahum yarudduna an-nasa 'ala ta'til wa zandaqah. Sesungguhnya mereka membawa manusia ke arah ta'til, yakni merusak asma wa sifat. Ya, wa zandaqah, mengarahkan manusia ke arah kezindikan, yakni kekufuran, ke arah kekufuran. Ya. Tayyib. Kita lihat syarah yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Ya. Al-ahwa ma khalafa al-kitab wa sunnah. Yang dibilang ahwa, yang dibilang hawa, ahwa jamak daripada hawa, ya. Yang dibilang ahwa adalah setiap nilai-nilai yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kebid'ahan, syubhat, kebatilan, hawa itu masuk. Kategorinya masuk. Ya. Segala hal yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul minal madzahib wal ara wal afkar, baik bentuknya mazhab atau pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul, itu dia hawa. Ya. Fa kullu ma khalafa al-kitab was sunnah min al-ara wal madzahib wal afkar wal hizbiyat. Dan semua nilai-nilai yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sifatnya mazhab-mazhab, pemikiran ataupun hizbiyat ataupun kekelompokan-kekelompokan, ya. Organisasi-organisasi wa ghair dzalik yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul, fa innahu minal ahwa. Itu termasuk di antara bentuk hawa nafsu. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwalahum. Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya berkata, fa illam yastajibu lak fa'lam innama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tak mau menyambut seruanmu wahai Muhammad, yakni tak mau mengikutimu, mengikuti sunnahmu, maka ketahuilah sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi pilihannya cuma dua, ikuti yang sunnah atau ikuti hawa. Tuh. Seseorang yang tidak mau mengikuti sunnah, nggak mau mengikuti seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti dia mengikuti hawa nafsu. Ya, annama yattabi'una ahwa'ahum. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Dan apabila mereka tak mau menyambut seruanmu wahai Muhammad, maka ketahuilah sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawah bighairi hudan min Allah. Maka siapa lagi yang lebih lost, yang lebih tersesat daripada mereka yang memang hanya mengikuti hawa nafsunya selain petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadha huwa wajibul muslim an yattabi' ma jaa'a 'anillah wa rasulih. Demikianlah kewajiban seorang muslim agar mereka berittiba', yakni mengikuti petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala yattabi' ma raghabat fihi nafsuh. Janganlah ia mengikuti apa yang seleranya condong kepadanya saja, tuh gitu. Ini yang dibilang hawa juga. Dibilang hawa yakni selera, desire. Jangan ikuti apa-apa yang emang hanya sesuai dengan seleranya saja. Au qala bihi fulan wa 'allan, dan jangan dia mengikuti apa yang dikatakan makhluk dari kata si fulan, kata si 'allan, jangan. Tapi ikuti nilai yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-wajib an ya'rid aqwalan nas 'ala al-kitab wa sunnah. Ya, kalaupun dia mau mengikuti perkataan tokoh-tokoh yang dia ikuti si fulan dan si 'allan, harus dia menyesuaikan itu kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah tepat apa yang dikatakan oleh si fulan atau si 'allan itu sesuaikah dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fama wafaqal kitab wa sunnah akhadha bih. Nah, nilai-nilai yang datang dari siapapun kemudian sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ambil. Ya. Wa ma khalafal kitab wa sunnah tarakah. Dan apapun yang tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan diambil, tinggalkan. Ya. Hadza huwa sahibul haq. Demikianlah seorang ahlul haq. Memang mereka mengikuti nilainya. Oke? Enggak mengikuti kelompok, enggak mengikuti makhluk, enggak ngikutin geng. No, itu ahlul haq. Mereka hanya mencari nilai, mengikuti nilai yang hak. Loyalitas mereka kepada hak, tidak kepada kelompoknya, tidak kepada mazhabnya, tidak kepada makhluk dan lain. Nah, lihat apa yang datang ini sesuai apa enggak dengan kitabullah atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikianlah sahibul haq. Amma alladhi yadhhab ma'an nas aynama dhahabu. Adapun orang
yang hanya ngikut-ngikut orang-orang Aceh, aina madhahabu, kemanapun mereka pergi, wa yakunu imma'ah tuh, dan dia menjadi seorang imma'ah. Imma'ah yani dia bilang kepada setiap orang, iya ane setuju sama ente, iya ane setuju sama ente, iya ane setuju, imma'ah gitu. Oke? Orang yang selalu bilang iya kepada setiap orang. Ketemu setiap orang dengan pemikiran apapun dia menyetujuinya. Oke? Apapun yang dia dengar bawa nilai-nilai agama langsung dia benarkan. Iya. Tuh. Ya? Ini mana wala yufakir fima hum alaih, dan dia nggak mau pertimbangkan. Coba apa yang mereka berada di atasnya, apakah hak atau batil, sesuai nggak dengan kitabullah atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yakhtabir ma hum alaih, tidak dia coba cocokkan apa yang datang dari mereka, sesuai nggak dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza sahib hawa. Ini hakikatnya pengikut hawa nafsu, bukan pengikut hak. Ya, yattabi hawa. Ini orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, bukan mengikuti yang hak. Nah, makanya selalu kita katakan ahlul haq adalah orang yang loyalitasnya kepada konsep hak, kepada usulul haq, kepada manhaj. Orang-orang makhluk-makhluk yang kita cintai, kita agungkan, kita cintai dan kita agungkan mereka dikarenakan kita melihat mereka berada di atas hak tersebut. Tapi suatu saat ketika muncul dari mereka nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai hak tersebut, ya, dari perkara-perkara yang nggak boleh seseorang berselisih padanya. Beda hal kalau misalnya perbedaannya adalah perbedaan yang sifatnya khilafiyah atau ijtihadiyah. Demikian Allah sendiri memberikan kelapangan. Tapi pada perkara-perkara usul yang sifatnya dogmatif, yang tak boleh seorang muslim berbeda pendapat di situ. Perbedaan di situ adalah sebuah penyimpangan. Oke? Nah, ketika orang-orang yang kita agungkan dan kita cintai mulai muncul padanya nilai-nilai yang bertentangan dengan usulul haq ini, maka seseorang diuji mana yang lebih kau ikuti, hak tersebut atau kecintaanmu kepada makhluk itu, sehingga kau tetap mengatakan apa yang dia katakan, apapun yang dia katakan. Ya, diuji seseorang di situ, loyalitasnya kepada hak diuji. Ya, itu ahlul haq. Adapun sahib hawa, adapun para pengekor hawa nafsu adalah orang yang nggak peduli sebenarnya dia siapa, mau yang dia ikutin siapa aja deh, udah siapa aja kita ikut gitu. Enggak, siapa aja dia ikut, siapa aja dia iyain, atau hanya mengikuti orang-orang yang ini cocok dan sesuai dengan selera dan hawa nafsunya dengan maslahat-maslahat yang tidak dapatkannya, yang kalau mengikuti dia nanti banyak maslahat-maslahat duniawi yang bisa dia dapatkan, dan dengan meninggalkannya banyak maslahat itu yang hilang dan lain-lain gitu. Dari keuntungan materi dan lain-lain, dukungan manusia, kecintaan para makhluk, demikian. Hakikatnya mereka bukan orang yang mengikuti hak. Ya, mereka adalah ahlul ahwa. Ya. Qauluh tad'u kulluha ila sayf. Perkataan al-Imam rahimahullah bahwasanya hawa ini semua ujung-ujungnya menyeru kepada sayf, yakni kepada pedang, yakni kepada pertumpahan darah tanpa hak. Maksudnya begitu. Ya. Yani hawa ini semua seringkali membawa manusia, menyeret manusia ke arah fitnah. Fitnah yani chaos. Fitnah yani chaos. Hilangnya keberaturan atau kemudian benturan antara kaum muslimin dengan kaum muslimin. Masing-masing membawa senjata. Tuh, hawa seringkali membawa ke arah sana. Ya. Demikianlah yang terjadi peperangan di antara para kaum muslimin. Dan terjadi perpecahan, kesatuan umat. Innama ja'at an ashabil hawa. Ini semua terjadi ini sumber fitnahnya adalah dari para pengikut hawa nafsu dari golongan Mu'tazilah, Khawarij dan lain-lain. Humul ladzina sabbabu al-fitnah. Mereka lah orang-orang yang menyebabkan fitnah yang terjadi di tubuh umat Islam. Ma ja'atil fitan illa min kibalihim. Sungguh fitnah-fitnah tersebut tidaklah terjadi kecuali dari mereka wa bisababihim, dan dikarenakan mereka. Manil ladzi qatala Utsman? Coba lihat di dalam sejarah umat Islam. Siapa yang membunuh Utsman? Para pengikut hawa nafsu dari golongan Khawarij. Ya. Manil ladzi qatala Ali? Siapa yang membunuh Ali? Para pengikut hawa nafsu dari golongan Khawarij. Manil ladzi awqada al-fitnah bainal muslimin ba'da dzalik illa ashabal hawa? Manil ladzi aghra al-ma'mun wa man jaa ba'dahu bi imtihan ahli sunnah hatta sajanu imamahum Ahmad bin Hanbal? Dan zaman-zaman setelahnya. Siapa yang kemudian memperdaya Khalifah Al-Ma'mun sehingga mengikuti mazhab yang menyimpang, meyakini Al-Quran adalah makhluk. Sehingga Al-Ma'mun akhirnya memaksakan itu kepada umat Islam dan menyiksa para kaum muslimin, bahkan membunuh para ulama yang berkata bahwa
yang mengatakan hak bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Siapa yang maksa? Para ahli bid'ah. Ibnu Abi Duat dan lain-lain yang memperdaya sampai Al-Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara dan disiksa dikarenakan fitnah tersebut. Dan terus lagi kalau mau diurut semua fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin dikarenakan bid'ah dan para ahli bid'ah ini. Pernah kita dengar Qaramithah? Qaramithah, Abu Mansur Al-Qurmuti. Itu di abad 10-11 gitu. 10-11 masih. 7-7-7an Hijriah. Abad 7-an Hijriah kalau nggak salah. Qaramithah ini bergerak dari daerah Najd. Qaramithah ini Rafidah, Syiah Rafidah. Okay? Mereka bergerak semua di hari Tarwiyah mulai haji. Hari Tarwiyah pakai baju ihram, ikutan haji bersama kaum muslimin di hari Tarwiyah. Tapi kemudian para kaum muslimin datang, enggak membawa senjata, ya mau haji segala bawa senjata, iya kan? Tapi kemudian di hari itu mereka mengangkat senjata mereka dan membantai para kaum muslimin yang lagi tawaf di situ, semua habis di Masjidil Haram, dibantai habis sama Qaramithah itu, Rafidah. Kemudian si Abu Mansur Al-Qurmuti ini pemukanya itu ngerobek-robek kiswah Ka'bah dan menghancurkan pintu Ka'bah dan membagi-bagikannya di antara kelompoknya sebagai harta rampasan perang. Tuh lihat, ahli bidah begitu tuh. Kalau mereka punya kuasa, punya pedang, itu yang akan mereka lakukan pada kalian. Kemudian terkenal syairnya sambil dia mengencingi Ka'bah. Syuf, songongnya nggak nanggung. Hada songong. Sambil mengencingi Ka'bah dia membacakan syair. Anallahu billahi ana. Akulah Allah. Demi Allah, akulah Allah. Begitu. Ana akhluqul khalqa wa ufnihim ana. Akulah yang menciptakan makhluk, akulah yang mematikannya. Begitu dong ngomongnya. Sambil ngencingin Ka'bah. Dan dia berkata, Aina tayr al-ababil, aina al-hijarah min sijil. Mana itu burung ababil, mana itu batu-batu dari neraka. Begitu dong. Kemudian batu Hajar Aswad, dicongkel olehnya dan dibawa pulang ke kampungnya. Tuh, pada saat itu Hajar Aswad terpisah dari Ka'bah selama 21 tahun. Pernah dengar gak itu sejarah itu? Sejarah Islam itu, Jal? Pernah dengar gak itu? Kita pernah tertimpa musibah yang menghinakan segitunya di jantungnya umat, di titik spot yang paling suci. Baitullah al-Haram. Pernah dengar gak? We didn't even, kita bahkan nggak dengar, nggak pernah. Pernah segitunya tuh. Terpisahlah Hajar Aswad dari Ka'bah. Berapa lama? 21 tahun. Jadi orang haji 21 tahun nggak ada Hajar Aswadnya. Mau cium apa? Rafidah yang bikin. Jadi kan semua fitnah demikian Rafidah. Kemudian juga fitnah khalqul Quran Mu'tazilah Jahmiyah. Fitnah peperangan antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum ajmain terjadi karena apa? Karena gerakannya Abdullah bin Saba, gerakan Sabaiyah yang membawakan pemikiran Rafidah juga dan Khawarij. Abdullah bin Saba ini bapaknya dua kelompok bid'ah besar. Bapaknya Rafidah dan bapaknya Khawarij, ya. Dia Abul Firqatain. Ya. Kemudian juga enggak usah jauh-jauh deh, 2011 yang terjadi fitnah di negeri-negeri kaum muslimin Arab. Yang pertama meletus di Tunisia, Jeddah, terus merembet Libya, kemudian Mesir, kemudian Syam dan lain-lain, pada berontak-berontak semua, terjadi perang sipil antara masyarakat dengan penguasanya dan menjatuhkannya, dan akhirnya bikin negara-negara tersebut sekarang nambah hancur justru. Apa yang terjadi? Khawarij, pemikiran Khawarij itu. Semua yang menggerakkan fitnah di setiap zaman itu para ahli bid'ah. Ujung-ujungnya pemikiran ahli bid'ah selalu mengarahkan manusia ke arah saif, yakni ke arah pertumpahan darah tanpa hak, hilangnya order, unity, hilangnya kesatuan, unity, hilangnya order. Selalu demikian dari zaman ke zaman. Ya? Tidaklah terjadi fitnah di antara fitnah-fitnah yang terjadi di sejarah umat Islam kecuali terjadi dikarenakan mereka. Ya?
Man alladhi sajjana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hatta mata fi sijn? Siapa yang memenjarakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sehingga dia mati di penjara? Yang memfitnahnya para ahli bid'ah yang memusuhinya. Ya? Illa haula ahlul ahwa fa'alaina an nahdhar min haula. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Lianna syarrahum ya'ulu fi nihayah ila tamzik kalimatil muslimin. Dikarenakan keburukan yang mereka bawa, ujung-ujungnya akan membawa ke arah dirobek-robeknya persatuannya kaum muslimin. Wal khuruj ala waliyyi amlir muslimin. Pemikiran yang mereka bawa selalu berarah ujung-ujungnya kepada pemberontakan, pada kekuasaan yang ada di antara kaum muslimin. Karena ahli bid'ah hakikatnya tidaklah mereka bergerak untuk Allah. Mereka bergerak untuk hawa nafsu dan kekuasaan yang mereka kehendaki. Dari situ mereka tidak menyibukkan manusia bicara tentang tauhid yang merupakan hak Allah, iya gak? Mereka akan menyibukkan manusia berbicara tentang pemerintahan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Terus itu yang dibicarakan. Kenapa? Yang dikejar emang tampuk kekuasaan, bukan memenuhi hak Allah, tauhid, bukan. Memenuhi hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah, enggak, bukan itu. Ya? Wa arda'uha wa akfaruha ar-rawafid wal mu'tazilah wal jahmiyah. Dan yang paling buruk di antara kelompok ahli bidah adalah Rafidah, Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ya. Yani Rafidah dinamai Rafidah li'annahum rafadu Zaid bin Ali bin Ibn al-Husain. Yani Zaid bin Ali ibn al-Husain waktu itu diseru kepada para orang-orang yang fanatik mengikuti Ali bin Abi Thalib. Nah, ini juga mereka adalah orang-orang yang terhasut oleh Abdullah ibn Saba, yang akhirnya menggulu, memuliakan Ali berlebihan dan lain-lain. Itulah kelompok yang akhirnya terbentuk yang dinamai Syiah. Syiah sekte-sektenya banyak, yang paling parah ini Rafidah ini. Nah, mereka sampai titik akhirnya memuliakan, mengagungkan Ali berlebihan sampai menuduh para khulafaur rasyidin yang lain merampas hak Ali dari khilafah. Ya, sampai titik mengkafirkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum, Utsman dan lain-lain. Bahkan mereka mengkafirkan seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa sab'ah, kecuali 7. Kecuali 7 orang. Ya, ummahatul mukminin abis radhiyallahu anhum oleh para kaum Rafidah ini. Ya, para kaum Syiah ini. Nah, suatu hari ketika mereka mengajak turunannya Ali bin Abi Thalib, yaitu Zaid bin Ali radhiyallahu anhu, Zaid bin Ali bin Husain ibn Ali, itu Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini masih cucunya Husain radhiyallahu anhu. Karena masih turunan Husain, masih Ahlul Bait, diajak untuk mengikuti kelompok mereka. Zaid berada di atas petunjuk, di atas hak. Oke? Zaid pun menolak ajakan mereka untuk sabbi Abi Bakar wa Umar, untuk mencela-cela Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum, mengkafirkan dan mencela-cela Abu Bakar dan Umar. Zaid berkata, tidak. Abu Bakar dan Umar adalah wazira Rasulullah, adalah dua orang-orang yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke? Dan diserulah oleh Zaid mereka untuk kembali kepada hak, namun mereka menolak, rafad. Mereka menolak ajakannya Zaid bin Ali ini rahimahullah. Disebutlah mereka Rafid, orang-orang yang menolak. Dari situ dia bilang Rafidah. Tuh, begitu cerita. Rafidah ini dari golongan Syiah. Nah, Rafidah ini di antara usul-usul bid'ah, di antara akar-akar dari kelompok-kelompok bid'ah. Pernah kita katakan, usulul bid'ah arba'ah. Akar bid'ah itu ada 4. Tasya'abat ila 72. Dari 4 ini bercabang menjadi 72. Kenapa 72? Karena Islam menjadi 73. Yang satunya ahlul haq, ahlus sunnah. Nah, sisanya 72 berada di atas kesesatan. Nah, 72 ini asalnya dari 4. Yang pertama adalah Rafidah. Oke? Kemudian Khawarij. Kemudian Qadariyah. Kemudian Murji'ah. Nah, yang 72 ini berangkat dari 4 ini. Ntar mereka membawa pemikiran yang 4 ini. Di dalam bab qadar kah, di dalam bab takfir kaum muslimin, dan lain-lain. Ya? Itu. Nah, Rafidah ini dibilang paling buruk karena dikarenakan awal-awal di antara kelompok awal ahli bid'ah. Kalau enggak demikian ya setiap kelompok bid'ah memiliki bahayanya masing-masing. Dibilang Rafidah yang paling buruk karena apa? Paling banyak prestasinya untuk mencatat, menumpahkan darah kaum muslimin dan menjatuhkan kekuasaan para kaum muslimin. Zaman Maghul, Mongol, Tatar, ketika membantai para kaum muslimin, oke? Kenapa kaum muslimin sampai begitu lengah dan bisa kemasukan oleh Mongol?
Itu pengkhianatan orang-orang Rafidhah yang berada di ujung-ujung negeri kaum muslimin. Mereka bekerja sama dengan Mongol. Dan membiarkan Mongol masuk dan ikut bersama Mongol untuk merampas, memperkosa wanita para kaum muslimin. Itu Rafidhah tuh kalau kejadian tuh. Dan di antara pengkhianatannya juga ada khalifah punya menteri seorang Rafidhah yang melemahkan khalifah ini akhirnya. Akhirnya dengan mudah Mongol masuk dan menyerang dan menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin. Itu dikarenakan Rafidhah. Makanya ikhwah, demikian Ahlus Sunnah memiliki konsep untuk menyikapi ahli bid'ah. Yang seringkali orang-orang yang berjiwa lemah, ketika melihat konsep Ahlus Sunnah dalam menyikapi ahli bid'ah, langsung baper. Ih kok begitu amat sih. Begitu. Misalnya ahli bid'ah, jangan diginiin. Kalau dia meninggal, jangan disamperin. Kalau dia salam, jangan dijawab. Begitu. Jangan duduk bersama mereka. Jangan kasih mereka kursi. Kita tuh punya konsep begitu kan? Oke? Ini bukan ofensif tujuannya. Sebenarnya defensif. Cuman kaum muslimin baper duluan kalau ngelihat kaidah demikian. Sehingga kalau awam ngaji, mendengar hal ini, ih kok begitu nih Ustaz. Udah gak ngaji lagi deh besoknya tuh. Padahal mah itu defensif sifatnya sebenarnya. Karena apa? Karena kalian tahu dan lihat terbukti di dalam sejarah. Ahli bid'ah kalau mereka sampai kepada sebuah kesempatan dan kekuasaan, bukan lain yang mereka lakukan adalah menghancurkan barisan kaum muslimin. Lihat sejarah kalau nggak percaya. Fahim? Hah? Yang melemahkan para kaum muslimin sehingga Mongol masuk dan akhirnya membantai para kaum muslimin dengan mudah, Rafidhah yang berada di dan ikut merampas dan memperkosa wanita kaum muslimin, membunuhi para kaum muslimin. Rafidhah itu kerjaannya. Nah, kenapa Rafidhah disebut? Karena prestasi dia di dalam bikin fitnah paling gede dari zaman ke zaman. Rafidhah sama Khawarij. Ya. Ini ahli bidah yang paling nggak bisa dipercaya. Syiah dan Rafidhah ini ahli bidah yang paling nggak bisa dipercaya. Bagaimana tidak? Yattakhidhuna al-kadhib dinan. Mereka menjadikan dusta sebagai bentuk beragama, ibadah. Dusta itu ibadah. Yang dibilang taqiyah. Itu bentuk ibadah. Lihat. Gimana ente mau bisa percaya kepada seseorang yang bohongnya adalah ibadah buat dia? Hah? Ya udah nggak bersisa. Maksudnya masih ada nggak kadar ente masih bisa percaya dia? Gitu. Ya. Demikian bahayanya Rafidhah kepada umat terutama awam, karena seringkali mempesona awam dengan kecintaan kepada Ahlul Bait, dengan akhlak-akhlak yang manis dan mulia seolah-olah demikian, padahal mengarahkan manusia ke arah kebatilan, ke arah penyimpangannya, kebid'ahannya. Dan Jahmiyah ini pengikutnya Jahm bin Safwan, yakni orang yang pertama kali mendapatkan wahyu dari syaitan untuk membawakan formula merusak asma wa sifat. Innahul wujudul mutlak, pokoknya wujud mutlak, pokoknya wujud Allah, existence mutlak, udah la sifatalah, sama sekali nggak ada sifat. Tuh, ini yang pertama kali. Nah, ide inilah Jahmiyah yang kemudian diambil oleh beberapa firqah ahli bidah, oleh Mu'tazilah, oleh sebagian Asy'ariyah dan Maturidiyah. Oleh Khawarij bahkan mengambil ide tersebut di dalam mengimani asma dan sifat yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Qadariyah juga demikian. Dan Mu'tazilah ini pengikutnya Amr bin Ubaid sama Wasil bin Atha. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali juga memisahkan diri dari majelis para salaf. Ya, majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri ini rahimahullah adalah seorang tabi'in yang membawakan nilai-nilai yang datang dari Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum dan turunkan pada mereka tabi'in. Jadi Islam berjalan demikian, mewariskan dari zaman ke zaman hal yang sama. Oke? Sehingga muncullah murid-murid di antara murid-murid Hasan Al-Basri yang enggak puas dengan dogma-dogma akidah yang ada dan memisahkan diri dari barisan Hasan Basri dan bikin halaqah-halaqah sendiri, bikin kelompok-kelompok diskusi sendiri dengan usul mereka yang menyimpang, yang lebih mengedepankan akal daripada dogma wahyu. Mengedepankan akal daripada dogma wahyu. Sampailah mereka kepada kesimpulan-kesimpulan kufur yang banyak bertentangan dengan dogma yang datang dari para salaf saleh rahimahumullah wa radhiyallahu anhu. Ya. Fa innahum yarudduna an-nas 'ala ta'til wa zandaqah. Ya, mereka mengarahkan manusia ke arah ta'til. Ta'til yakni merusak asma wa sifat. Ya. Dan ke arah zandaqah, ke arah kekufuran. Ya.
Baik, kita cukupkan sekian. Kita dengarkan dulu adzan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.